Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Istiqomah, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 222111010, kelas HES 6A. Di video ini saya akan menjelaskan terkait investasi dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian investasi. Investasi itu berasal dari kata investment dalam bahasa Inggris yang memiliki arti menanam. Sedangkan dalam konteks ekonomi, investasi ini diartikan sebagai tindakan menanam modal dalam jangka waktu yang panjang dan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Itu apabila dalam investasi biasa, umum atau konvensional. Sedangkan dalam investasi syariat, investasi Islam itu adalah investasi yang didasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi menanamkan modal pada instrumen-instrumen yang memang sesuai dengan koridor-koridor Islam, dengan prinsip-prinsip Islam dalam jangka waktu yang panjang dan dari situ bisa diharapkan keuntungannya. Kemudian yang kedua yaitu terkait landasan syariat. Nah, dalam investasi dalam asuransi syariah ini didasarkan pada beberapa landasan. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Dari Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan harus didasari dengan rasa suka sama suka di antara kamu. Kemudian landasan yang kedua yaitu dari hadis. Ini Rasulullah berkata, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri, atau jika hal itu tidak dilakukannya, hendaklah diberikan kepada orang lain agar memanfaatkannya. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa ketika seseorang memiliki tanah dan bisa dimanfaatkan, maka itu dianjurkan untuk dimanfaatkan. Dan apabila dia tidak bisa memanfaatkannya, maka hendaknya dia memberikan tanah itu kepada orang lain untuk bisa dimanfaatkan. Dan landasan yang ketiga yaitu dari perkataan Khalifah Umar bin Khattab, yang beliau menjelaskan mengenai mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya. Dari dalil-dalil ini, dari landasan-landasan ini sudah terlihat ditekankan bahwa memang investasi itu dianjurkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengenai prinsip dasar dalam investasi. Prinsip dasar yang pertama yaitu tidak mencari rezeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua, tidak menzolimi dan dizolimi. Kemudian yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Kemudian yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan. Dan yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, atau kemudian perjudian atau spekulasi, goror, ketidakjelasan atau samar-samar. Itu untuk prinsip-prinsip dasar investasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada investasi yang dilarang. Nah, dalam aktivitas ekonomi atau muamalah, setiap transaksi hukum dasarnya adalah mubah atau boleh dilakukan sampai ditemukan adanya dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Lalu apa saja investasi yang dilarang dalam Islam itu? Ada 3 di sini, yaitu yang pertama, haram zatnya. Jadi memang benar-benar investasi yang dilarang itu ketika barang atau objeknya ini adalah barang yang diharamkan, seperti babi, kemudian khamar, kemudian barang-barang yang memang telah ada dalil yang secara tegas mengharamkan barang tersebut, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai objek atau sarana berinvestasi. Kemudian yang kedua yaitu haram selain zatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah mungkin barangnya ini halal, barangnya ini diperbolehkan, tetapi cara mendapatkannya itu dilakukan dengan cara yang salah. Kemudian dalam transaksi atau dalam investasian ini ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak boleh dilakukan dalam Islam, seperti maisir atau perjudian, kemudian spekulasi atau undi-undian, kemudian goror, ketidakjelasan, dan juga mengandung riba, maka yang itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, investasi yang ketiga yang dilarang dalam Islam itu adalah tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Maksudnya di sini mungkin barangnya ini, zatnya ini halal,
kemudian juga tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, atau perjudian, tetapi dalam akadnya ini tidak sah. Mungkin karena pihaknya hanya satu atau hanya menggunakan kesepakatan salah satu pihak, atau dalam akadnya ini tidak jelas, jadi tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai investasi dalam asuransi. Nah, untuk hal ini adalah asuransi konvensional atau asuransi umum. Nah, di dalam asuransi konvensional atau umum itu biasanya dana premi ini tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai dana asuransi atau perlindungan. Akan tetapi sebagian dana itu juga dialokasikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi untuk diinvestasikan. Nah, biasanya investasi ini diarahkan ke dalam beberapa instrumen, seperti yang pertama ada saham pada kepemilikan perusahaan, kemudian ada obligasi atau surat hutang pemerintah atau korporasi, kemudian juga ada pasar uang dan juga reksadana, yang dimana dari reksadana ini mengumpulkan dana dari berbagai investor yang selanjutnya diinvestasikan lagi ke dalam portofolio efek lainnya. Itu dalam investasi konvensional. Kemudian bagaimana dengan investasi dalam asuransi syariah? Nah, di dalam asuransi syariah ini kan dana kontribusi dari peserta, dari anggota itu diarahkan kepada dua tempat, gitu. Ada dana tabaru dan juga ada dana untuk asuransi itu sendiri. Nah, dana asuransi ini biasanya juga sebagian dialokasikan untuk investasi, namun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena asuransi syariah ini sudah diatur dengan prinsip-prinsip syariah, maka dalam penginvestasian dananya ini juga diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian dalam instrumen apa saja biasanya dana-dana asuransi ini diinvestasikan? Yang pertama itu ada sukuk atau obligasi syariah. Biasanya ini dalam bentuk SBSN atau surat berharga nasional. Kemudian ada saham syariah, yang mana ini sahamnya ini dalam perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan ketiga ada reksadana syariah, dan juga yang keempat yaitu dalam suatu aset pelindung nilai seperti emas dan juga perak. Itu untuk instrumen dalam asuransi syariah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan investasi dalam asuransi syariah. Nah, pada asuransi syariah, pengelolaan dana investasi syariah itu dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu dengan cara membeli instrumen investasi yang halal seperti sukuk tadi, saham syariah, kemudian reksadana syariah, dan juga pada aset-aset yang memang dihalalkan seperti emas dan juga perak. Sehingga harus bisa dipastikan bahwa investasi yang dilakukan ini tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fatwa DSN MUI yang membicarakan atau mengatur tentang investasi dalam asuransi syariah. Nah, terkait hal ini, investasi dalam asuransi syariah dapat ditemukan dalam fatwa DSN MUI nomor 53 DSN MUI 3 2006 yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai pengelolaan dana tabaruk dan menekankan bahwa yang pertama, terkait pengelolaan dana tabaruk, yaitu pemegang polis ini menyetujui sistem pengelolaan dana tabaruk, yaitu digunakan untuk santunan-santunan ketika terjadi peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian asuransi. Dan kemudian yang kedua yaitu para peserta asuransi ini memiliki hak untuk mendapatkan hak atas pengelolaan dana yang ada sekaligus menjadi pihak yang tertanggung secara bersama-sama atas dana tabaruk tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan akad wakalah, para perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi syariah ini diamanahi sebagai pengelola dana tabaruk. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.